Pagi ini perapian tanaman cucuk merah yang sudah terlalu tinggi setelah dipangkasi supaya lebih rapi. Kelihatan di bawah itu telah berserakan ya, dedaunan yang telah dipangkas. Dedaunan yang dipangkas ini tidak kami buang ke tempat sampah, namun akan dipakai sebagai bahan kompos ya, yang akan ditimbun di dalam plastik yang nanti selama beberapa bulan ke depan bisa dipakai sebagai bahan baku pupuk organik. Selamat pagi para penikmat hidroponik tanaman hias. Pagi ini saya akan mengumpulkan dedaunan dalam plastik. Ini kelihatan karung, bekas karung beras ya, karung beras yang saya manfaatkan untuk menampung daun-daun yang barusan dipotong ya. Ini adalah dedaunan dari tanaman cucuk merah namanya, yang barusan dipangkas. Daun-daunan ini sengaja tidak saya buang ke tempat pembuangan sampah umum, tapi saya kumpulkan ya. Dengan mengumpulkan dedaunan ini diharapkan nanti bisa menjadi pupuk kompos organik ya. Jadi ini prosesnya. Daun-daun hijau ini kita tampung, kita masukkan ke dalam plastik karung plastik ini, dan nanti setelah penuh kemudian juga diberi cairan bekas cucian beras ya, untuk lebih mempercepat proses pengkomposan pada dedaunan. Jadi daun-daun yang hijau ini yang tadi bagian dari limbah tanaman hias, tidak perlu kita buang ke tempat pembuangan sampah umum, tapi kita tampung di sini. Jadi setelah kira-kira 2 bulan maka akan terciptalah pupuk kompos organik. Ini juga plastik karungnya, ini juga karung limbah. Jadi daripada karung limbah ini kita buang tempat sampah akan menjadi menambah timbunan plastik yang mengotori lingkungan, maka bisa kita manfaatkan ya, sebagai penampung dedaunan. Kemudian nanti dedaunan itu setelah melalui proses pengkomposan yang dicampur dengan air cucian beras, maka akan menjadi pupuk kompos yang sangat bagus sekali bagi tanaman, baik tanaman hias seperti ini ya. Ini beberapa tanaman hias yang ada di teras rumah saya. Jadi Anda sekalian yang di perkotaan yang barangkali kesulitan membuang sampah hijau-hijauan, silakan Anda kumpulkan ya, sampah-sampah dapur, sampah hijauan, kemudian ditampung dalam plastik semacam ini. Ada juga sebenarnya plastik khusus yang memang dipakai untuk membuat pupuk kompos organik. Namun juga kalau yang secara khusus itu memang plastiknya juga saya lihat harganya lumayan mahal. Jadi daripada Anda terlalu banyak keluar biaya, bisa manfaatkan barang-barang bekas semacam ini. Ini bekas karung beras ya, yang kemarin saya belanja beras, karungnya saya manfaatkan untuk membungkus dedaunan. Dan juga nanti selain dedaunan hijau, jika sisa masak dari dapur akan bisa juga dimasukkan ke dalam karung ini.
ya mau ya wis. Ini di dalam botol ini adalah pupuk organik cair yang sudah saya bikin berapa bulan sebelumnya. Ini sengaja saya kucurkan ke dedaunan yang tadi itu untuk lebih mempercepat ya proses pengkomposan ya. Jadi ini akan saya kucurin ya. Ini juga salah satu bahannya juga bekas cucian air beras juga ya. Jadi Anda yang biasa mencuci beras, maka airnya bisa dimanfaatkan ya untuk campuran pembuatan pupuk kompos semacam ini. Jadi itulah proses pembuatan pupuk kompos. Memang ini belum final ya, saudara semua. Ini masih sepertiga ya. Jadi nanti setiap hari masih kita bisa nambah lagi segala sisa-sisa limbah hijauan ya. Kemudian terus menerus kita masukkan lagi sampai penuh, sampai padat. Kemudian kita tutup rapat. Dan sesekali nanti kita kontrol ya, kita lihat, kita kasih udara, kemudian nanti kita tutup lagi supaya proses pengkomposan itu berlangsung terus menerus. Ini adalah salah satu pengendalian sampah ya. Jadi bagi kita yang di perkotaan, sampah itu menjadi salah satu masalah ya. Jadi makanya kita kumpulin aja sampah-sampah yang organik, terutama ya sampah tanaman, kemudian sisa sayuran tidak perlu jauh-jauh kita buang, apalagi kalau kita buang ke tempat yang bukan pada tempatnya, membuat lingkungan kita menjadi semakin kotor. Makanya silakan ditampung di dedaunan hijau ini ke tempat khusus yang nanti bisa kita manfaatkan ya, sebagai pupuk kompos. Dan ini jelas pupuk kompos ini sifatnya tanpa menggunakan bahan kimia, jadi aman bagi manusia maupun bagi hewan. Baik, terima kasih saudara sekalian atas perhatiannya. Jangan lupa Anda yang sempat melihat video ini, Anda pencet tombol subscribe dan kasih komen juga like bila Anda ingin supaya video ini selalu berkembang terus menerus dan semakin banyak manfaat bagi kita pecinta tanaman hias. Terima kasih.